Jadi ini tuh lagi rame-ramenya persiapan anak-anak untuk kembali lagi belajar ke sekolah ya. Belajar dengan pertemuan tatap muka terbatas. Jadi keputusan ini tuh diambil karena memang ternyata banyak juga sudah ya wilayah yang tadinya zona merah sekarang tuh sudah ada di zona kuning atau bahkan zona hijau. Nah, anak-anak akhirnya mulai lagi dikembalikan untuk melakukan belajar secara terbatas di sekolahnya masing-masing. Keputusan ini tuh sebenarnya tetap masih menuai pro dan kontra sih. Jadi ada yang khawatir nanti kalau memang ternyata pertemuan tatap mukanya dilakukan akan terjadi klaster baru yaitu klaster sekolah. Tapi di pihak lain ada juga yang khawatir nih. Kalau misalnya terus-terusan belajar secara daring, kemudian menggunakan metode jarak jauh, dikhawatirkannya itu malah timbul sebuah generasi yang learning loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Monggo teman-teman, silakan bagi yang belum subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Sebenarnya seberapa gawat sih kondisi learning loss ini? Sebelum kita lanjut untuk membahas hal ini, mungkin kita bisa mulai dari mendefinisikannya terlebih dahulu. Dari berbagai macam sumber, ternyata learning loss itu semuanya mengacu pada hilangnya pengetahuan dan juga keterampilan tentang sesuatu hal yang umum ataupun spesifik, atau juga bisa dibilang kemunduran akademik bagi para siswa karena suatu hal atau suatu kondisi. Nah, jika ditarik lagi lebih dalam maknanya, itu bisa berarti juga sebagai hilangnya makna yang dirasakan oleh para siswa pada saat mereka melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Dari definisi tadi, sebenarnya itu tuh malah bisa membuka pikiran kita dan juga bisa menjadi bahan renungan tentang bagaimana nih sebenarnya kondisi pendidikan kita di negeri ini sekarang. Lalu timbul pertanyaan nih teman-teman. Apa betul kondisi learning loss ini hanya disebabkan oleh keadaan pandemi yang mengharuskan siswa atau anak-anak kita ini ya belajar dengan menggunakan metode jarak jauh? Apakah ini satu-satunya penyebab dari kondisi learning loss yang dikhawatirkan tadi? Karena katanya nih learning loss ini akan berdampak beberapa tahun ke depan ya, yang berhubungan dengan kemajuan bangsa. Ketika generasi saat ini mengalami learning loss, maka beberapa tahun ke depan akan mempengaruhi kemajuan bangsa yang mungkin akan tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Tapi bagaimana ya kondisi sebelum pandemi ini terjadi? Apakah ketika anak-anak kita waktu sebelum pandemi saat melakukan kegiatan belajarnya dengan tatap muka, mereka terbebas dari kondisi learning loss? Ada data yang cukup menarik nih teman-teman. Jadi pada tahun 2019 ada sebuah program yang bernama Program for International Student Assessment, di mana program ini tuh melaksanakan tes di seluruh dunia ya. Jadi hampir sebagian besar negara mengikuti tes ini, di mana tes ini tuh untuk menguji kompetensi 3 kemampuan dasar, yaitu kemampuan membaca, matematika, dan juga sains. Nah, ternyata dari hasil tes tadi tuh yang diselenggarakan oleh PISA di akhir tahun 2019 kemarin itu dikeluarkan data bahwa ternyata Indonesia itu berada di peringkat 72 dari 77 negara dalam bidang membaca, lalu kemudian di peringkat 72 dari 78 negara pada hal kompetensi matematika, kemudian di peringkat ke-70 dari 78 negara di kompetensi sains. Dari peringkat yang tadi kita ketahui, yang dikeluarkan oleh PISA tadi, bisa kelihatan ya teman-teman bahwa sesungguhnya
kapasitas atau kompetensi kita, siswa-siswa kita dalam 3 hal pelajaran mendasar, yaitu membaca, matematika, dan juga sains, itu beradanya cukup jauh di bawah gitu. Artinya sebenarnya ketika data ini dikeluarkan kan pada tahun 2019 tuh, dan itu kondisi di mana COVID-19 itu belum menjadi wabah pandemi. Jadi artinya anak-anak masih belajar secara tatap muka, tapi tetap saja hasilnya ternyata ketika diujikan secara internasional kita masih berada di peringkat yang lumayan jauh ya, di peringkat ke-70-an, dan kita bisa katakan juga, nggak bisa dipungkiri, itu merupakan sebuah kemunduran akademik juga. Hal ini tuh diperkuat dengan data PISA yang juga dikeluarkan pada tahun 2015, di mana tahun 2015 ini nih ternyata teman-teman, kita sudah berada di peringkat 65 untuk kompetensi membaca, lalu kemudian peringkat 66 untuk kompetensi matematika, dan peringkat ke-64 untuk kompetensi sains. Berarti nih, kurang lebih selama 4 tahun dari 2015 ke 2019 itu kita betul-betul mengalami penurunan kualitas dalam hal kompetensi dasar yang dinilai secara umum ya. Bisa kita ketahui ini tuh bisa mematahkan kesimpulan bahwa learning loss hanya disebabkan oleh kondisi pandemik semata. Memang kita tahu sama-sama pada saat masa pandemik itu anak-anak harus belajar jarak jauh, kemudian anak-anak harus menerima materi melalui kebiasaan yang baru gitu ya, yang tadinya tatap muka lalu kemudian harus melalui teknologi, di mana mungkin antara guru dan siswa juga belum betul-betul siap untuk melakukan adaptasi kegiatan belajar dengan cara seperti itu, sehingga terciptalah gap antara guru dan siswa dalam hal memahami materi ajar yang diberikan oleh guru. Jadi sebenarnya meskipun kondisinya anak-anak mengalami gap untuk memahami materi ajar karena pelajaran jarak jauh, tapi ternyata itu tuh nggak bisa kita jadikan satu-satunya alasan anak-anak mengalami learning loss, karena ternyata jauh sebelum pandemi pun kita sudah mengalami kemunduran akademik. Jika ditelusuri dari berbagai sumber, keadaan learning loss ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah tidak meratanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, karena mungkin disebabkan oleh faktor kurang meratanya fasilitas pendidikan, atau juga mungkin yang terbesar karena faktor ekonomi gitu ya. Bisa juga learning loss ini disebabkan oleh metode belajar yang disampaikan oleh guru itu hanya satu arah saja gitu ya, tidak melibatkan siswa atau kurang interaktif. Dan juga mungkin materi ajarnya itu kurang relevan dengan kehidupan siswa-siswa kita, sehingga anak-anak itu mendapatkan pengetahuan dari proses belajarnya itu hanya untuk dihafal saja dan untuk memenuhi standar kelulusan sekolah atau standar nilai yang diinginkan oleh sekolah, bukan digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi lainnya juga bisa disebabkan oleh giat literasi yang sepi yang harusnya dijalankan di sekolah-sekolah dengan penuh kesemarakan. Jika dilihat dari berbagai sumber penyebab tadi, maka sesungguhnya persoalan inti dari learning loss ini bukan terletak pada lokasi belajar atau metode belajarnya dengan cara tatap muka ataupun dengan daring, karena jika permasalahan-permasalahan tadi tidak diselesaikan, masalah tentang pemerataan kesempatan berpendidikan, lalu kemudian metode belajar yang lebih student oriented gitu ya, ataupun dengan menggalakkan giat literasi, nah jika itu tidak dijalankan atau mungkin dijadikan sebagai sebuah perubahan, maka sebenarnya tidak akan ada bedanya apakah belajarnya itu secara tatap muka ataupun daring jika sumber-sumber tadi tidak segera diatasi dalam sistem pendidikan kita. Hal ini tuh membuat kita akhirnya perlu merenung kembali dan balik lagi gitu ya kepada filosofi akar tentang pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang
pendidikan di mana sebenarnya pendidikan itu atau belajar, proses belajar maksudnya ya, itu sebenarnya bisa diperoleh dimanapun karena setiap orang yang ditemui itu adalah bisa menjadi guru dan setiap tempat, lokasi, ataupun situasi bahkan yang kita temui dalam keseharian kita itu juga bisa menjadi lingkungan sekolah kita. Kalau misalnya mindset generasi kita mengarah ke sana, mungkin saja ini akan lebih mudah bagi anak-anak kita untuk dapat menyerap informasi dan pengetahuan yang bisa mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini bisa kita mulai di rumah dengan melakukan diskusi-diskusi sederhana dengan anak-anak gitu ya, tentang topik-topik keseharian mereka, juga tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan tentunya juga arah diskusinya juga mengarah pada solusi-solusi yang bisa kita bagi dengan anak-anak ini sehingga mereka punya gambaran yang lebih jelas dalam menyelesaikan masalah mereka sehari-hari. Dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk memutus learning loss yang sesungguhnya. Karena kalau anak-anak sudah nyaman menemukan tempat belajar dimanapun gitu ya, dan berguru kepada siapapun di sekitar mereka, maka hal ini bisa membuat mereka untuk menemukan kembali makna belajar yang sesungguhnya dari proses mencari pengetahuan. Dan mudah-mudahan ini bisa memutus kondisi learning loss yang kita khawatirkan selama ini. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.